Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energi banyak orang ya. Teman-teman semuanya, ini sebetulnya bacaan diperuntukkan untuk seseorang khusus banget ya, dan dia minta dibuatkan videonya untuk di YouTube di sini. Karena sebetulnya belum tahu banget nih seperti apa gitu ya seseorang yang saat ini sudah meninggalkan dia. Jadi sudah hampir 10 tahun ya guys ya, dia ini berpisah gitu ya dengan si dia. Dan sampai dengan detik ini orang ini sangat mencintai orang yang sudah meninggalkan dia ini, dan dia benar-benar nggak tahu seperti apa kabar berita dari seseorang yang sudah pergi meninggalkan dia selama 10 tahun ini. Dan ini mau dibacakannya di sini ya. Aku soalnya dapet apa ya, ya boleh dibilang ada semacam apa ya, dia memberikan sesuatu lah gitu ya, agar si pembacaan ini aku bacakan di sini. Sebenarnya aku juga sangat excited ya, karena kita belum tahu nih seperti apa. Semoga ini resonate ya buat kamu, karena aku bener-bener gila ya, gue nggak tahu banget gitu. Tapi setelah melihat transferannya, kita mencoba untuk memperlihatkan seperti apa ya, baik atau tidak benarnya gitu, baik atau tidaknya dalam cerita ini. Ada benar atau tidaknya ya, dia sebetulnya fine-fine aja menerima hasil pembacaannya. Dan semoga ini resonate, dan siapa tahu teman-teman juga ya sedang berada di jalan yang saat ini yang aku ingin bacakan untuk si dia ya. Oke, terima kasih banyak, selamat bergabung. Jangan lupa ya, ini energi banyak orang, jadi teman-teman ambil yang baik-baiknya saja ya. Seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu dan sudah tidak ada hubungan selama 10 tahun. Bagaimanakah saat ini kabar dari si dia ya, yang sampai dengan detik ini kamu masih mencintai dia dan belum bisa melupakan dia ya. Oke, kita lihat seperti apa. Tarik nafas, bayangkan wajahnya. Oh guys, sepertinya sudah punya baby ya, sudah punya anak ya, sudah punya anak, dan anaknya mungkin belum terlalu dewasa, masih ya sekitar sekolah ya, balita atau ya masih balita atau masih dalam bimbingan orang tua, artinya dalam bimbingannya dia lah gitu, belum lepas, belum ada pernikahan gitu ya. Oke, kalau aku lihat di sini ya, seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu. Ya, aku lihat orang ini sudah berkeluarga ya, dan dia sudah mempunyai anak. Oke, aku nggak tahu ini berapa dia punya, tapi yang jelas di sini dia sudah berkeluarga dan sudah memiliki pasangan, dan tentu juga sudah memiliki anak ya. Oke, dan aku melihat dia juga sama ya, kayak masih ingat sama kamu ya, di saat dia mungkin saat ini guys, orang yang kamu tanyakan ini dalam situasi hidupnya yang tidak baik-baik saja. Jadi kalau kamu menanyakan kepada saya bagaimana sih kondisinya dia nih, udah lama kan ya gak komunikasi, tapi kamu masih menyimpan perasaan sayang sama dia, masih kepo banget sama dia, tapi kamu benar-benar udah kehilangan kontak sama sekali, gak punya nomor, gak punya akun sosial medianya, benar-benar dia pintar banget menghilangkan semua jejaknya. Dan ini yang terjadi guys, dia pun sebetulnya sedang mengingat kamu. Keadaannya tidak baik-baik aja ya, dengan keadaan langit yang seperti ini, seperti kayak mendung. Oke, dia duduk sendiri gitu, termenung. Aku bisa mengatakan bahwa dia memiliki sifat yang maskulin ya. Mungkin dia seorang pemberani, seseorang yang tegas, seseorang yang
kuat, seseorang yang dapat diandalkan, mampu bekerja sendiri, orang yang tidak bisa diremehkan, dan sangat memiliki ciri-ciri dari seorang pemimpin ya, dan dia sering masih membayangkan kamu. Dan perlu kamu ketahui bahwa orang ini dalam keadaan kurang baik hidupnya ya. Jadi dia masih sering melamun ya, masih suka aja gitu kebayang kamu, karena ternyata kehidupannya tidak jauh lebih baik dari saat bersama dengan kamu. Jadi saat ini pun dia tidak dalam keadaan yang menyenangkan, kehidupannya banyak sekali permasalahan, problematika kehidupan yang sedang dia rasakan bersama dengan pasangannya saat ini. Oke. Aku lihat memang sudah sangat jauh ya, karena di gambaran si tarotnya sendiri, si oracle-nya sendiri terlihat seperti kayak sudah berjarak dan sudah sangat tidak pernah lagi kalian menyapa. Dan kabar dia memang saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, dan saat ini benar-benar pun sedang mengingat kisah yang pernah ada di antara dia dengan kamu saat ini. Ini yang aku lihat ya udah jauh, tapi sebetulnya dia ingin sekali berkabar dengan kamu. Ya, ingin menyambung silaturahmi bisa jadi ya. Ingin melihat saja juga mungkin ya, dia juga ada manusiawi ya. Ada perasaan di mana di saat dia mengalami sebuah konflik dalam kehidupan rumah tangganya ataupun kehidupan dia saat ini ya, entah di rumah tangga, pekerjaan ataupun di lingkungan, dia merasa memang kurang apa ya, tidak seperti apa yang dia inginkan lah gitu. Dia belum mendapatkan kebahagiaan seperti apa yang yang dia cita-citakan. Dan di sini dia ingin sekali berkabar, mengetahui semuanya hal tentang diri kamu, tapi tidak hanya di dalam batinnya aja ya. Jadi ada botol di tengah laut ya, dan kemungkinan besar ya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengambilnya, dan itu pun juga mungkin dianggapnya ya hanya angin lalu aja ya, nggak ada yang peduli. Dan aku ngerasa dia memang sering sekali ya mengungkapkan isi hatinya kepada semesta tentang bagaimana perasaan dia saat ini. Entah apa yang ingin dia sampaikan di dalam surat yang dimasukkan ke dalam botol ini, apakah permintaan maaf ataukah sesuatu yang ingin dia minta darimu, yaitu doa, yaitu minta dilepaskan dari mungkin dia mengalami kesusahan yang tiada berhenti ya, sehingga mungkin dia ingin sekali menyapa kamu, meminta ridhomu, meminta izinmu untuk bisa memaafkan dan mengikhlaskan dia. Yang terjadi memang dia sedang terombang-ambing sebetulnya di dalam kehidupan ini, dan dia sebetulnya sudah tidak tahu arah hendak bagaimana, tapi dia terpikirkan kepada kamu seakan-akan apakah yang sedang dia rasakan ini adalah atas kesalahannya dia kepada diri kamu di masa lalu, dan dia ingin mencoba untuk berkabar namun tidak sanggup melakukannya ya. Dan ada percikan api yang muncul, ini juga membuat dirinya ini sebetulnya orang ini bisa sabar ya, menahan kesabaran itu luar biasa, bisa lah gitu ya. Tetapi kehidupannya ini ya, perjalanannya dia ini dalam kehidupan saat ini kayak udah diambang batas gitu ya. Jadi menyulut emosi siapapun orang yang dekat dengan dia, terutama mungkin emang para sahabatnya ya, keluarganya gitu, mungkin sudah sangat panas ya, sudah tidak akur lagi. Banyak dari teman-temannya, sahabat-sahabatnya ataupun juga keluarganya ataupun juga pasangannya sedang mengalami ya bisa dibilang jaga jarak dengan dia, karena emosi yang cukup besar mulai masih sering apa ya, kayak mengganggu hubungan mereka ya, baik hubungan dia dengan temannya, dengan pasangannya, dengan keluarganya, karena dia emosian, mudah panas hati ya. Karena ini ya pasti ya orangnya negatif thinking juga, gampang terpengaruh karena lingkungan ataupun karena kondisi masalah dalam kehidupannya dia ya. Jadi orang itu kepengen hidupnya seneng, punya pasangan yang mungkin sesuai dengan kriteria yang dia inginkan, dikira dia bakal hidup bahagia, bakal hidup yang dinamis, ternyata dia menemukan banyak kesulitan
dan selalu dalam kehidupan sehari-hari dia selalu panas hati ya. Ini diakibatkan dari pasangannya, lingkungan, keluarga, atau teman-temannya, atau memang dia sendiri punya mental yang gampang baper ya. Jadi gampang banget tersulut emosi dan menerka segala sesuatu dari hati itu ya. Apa ya, kayak gini loh guys ya, kamu tuh ngerasa loh orang yang di depan kamu ini kok kayak ngerasa benci sama kamu ngerasa kalau orang ini tuh jahat sama kamu, kalau orang ini tuh sering ngedayemin kamu, sering nyuekin kamu, pasti nggak suka atau iri hati sama kamu. Nah, dia ini sering banget nih kepancing, kena percikan apinya, jadi sering marah, sering dendam ya, atau mungkin ngelabrak orang tersebut, sehingga dia banyak sekali dijauhi oleh orang-orang karena gampang marah gitu loh ya. Walaupun mungkin kenyataannya benar ya, karena orang ini aku lihat memang peka si batinnya ini terhadap kondisi atau hati dari orang lain, meskipun tidak atau belum berjumpa dengan orang tersebut dia bisa menerkanya gitu ya. Jadi dia gampang banget guys marah gitu ya. Dan ini yang membuat dia kesepian, tidak punya teman. Dia selalu ditemani dengan amarah, dengan emosinya, gitu ya. Dan ini juga pelajaran buat teman-teman, kalau di dalam batin kita ada sesuatu yang nggak enak, ya kita kan bisa ngerasain energi seseorang itu ya dari jauh, dari kita sendiri sedang berdekatan dengan dia, karena ada energi yang berbenturan membuat kita tidak nyaman, betul nggak? Atau kita masuk ke dalam sebuah ruangan, ada seseorang satu aja, orang itu membuat kamu tidak nyaman, tidak bisa beraktivitas dengan rileks, tidak bisa berpikir dengan baik karena orang tersebut. Terus kamu mengartikan bahwa orang ini dapat membahayakan kamu, bahwa dia membenci kamu, bahwa dia sangat iri pada kamu dan sebagainya, dan kamu ingin mengatakan hal tersebut kepada orang itu, dan mungkin kamu nggak bisa ngomong dengan kata-kata, mungkin kamu bisa menggunakan sebuah ya kata-kata lah, nggak bisa ngomong langsung gitu ya, kamu orangnya diem, jadi kamu nggak bisa ngelabrak ya, itu akan keterima sama dia ya, dia akan ke-trigger dengan sikap yang kamu apa ya, kayak dia begitu gitu di dalam batinnya, emang nggak suka sama kamu, terus kamu juga ngerespon gitu, akhirnya kayak kalian tuh kayak lagi perang dalam batin ya, ngerasain seperti itu. Ada baiknya gini ya guys ya, oke lah, itu adalah permainan energi. Jadi hidup itu adalah permainan energi. Kalau kamu seperti itu terus, kamu nggak akan bisa dekat dengan siapapun dan akan menganggap diri kamu selalu baik dari orang lain, dan itu akan merusak kepribadian kamu dan karakter kamu, bahkan ibadah kamu pun akan hangus, terbakar karena sifat atau prinsip kamu yang selalu mengandalkan batin kamu. Jadi jauh lebih baik hati-hati dengan hatimu gitu ya, hati-hati dengan caramu berpikir juga gitu ya. Jadi kamu harus punya rumusnya, apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Bener nggak ini hati aku benci sama dia, aku ngerasa dia dendam sama aku, iri sama aku, nggak suka sama aku. Tapi bagaimana Tuhan memberikan kamu atau kamu mengerti tentang sedikit saja tentang pelajaran gitu ya, pengetahuan yang kamu ambil dari sekolah. Apakah sudah benar kita bersikap demikian, kita anggap orang itu buruk sama kita? Seandainya kita masih mau bisa bilang, ah itu mungkin perasaan aku saja, jadi aku mencoba untuk bersikap baik, dan masih saja mendapatkan respon yang sama, tapi kita tidak perlu apa ya, seperti membalas gitu rasa sakit kita, rasa curiga kita tuh jangan dibenarkan, ah sudahlah biarin aja kalau dia emang mau marah. Karena ntar 2-3 hari ataupun juga berminggu-minggu yang akan datang, dia pasti akan berubah, akan nyapa kamu lagi. Mungkin saja orang tersebut memang punya perasaan benar, iri, dengki sama kamu, tapi kamu jangan membenarkan. Ya, kamu harus punya prasangka-prasangka baik sebagai pelindung kamu agar kamu tidak dibenci. Oke lah, kamu nggak punya
keinginan disukai dan ingin menyenangkan hati orang, tapi kamu nggak akan pernah mendapatkan kedamaian dengan pikiran kamu yang keras seperti itu. Seakan-akan bahwa kamu memiliki kelebihan dan kamu merasa orang itu benar-benar membenci kamu. Coba kamu ambil pengetahuan yang kamu ketahui untuk bisa melindungi diri kamu dari hal-hal negatif yang akan menjerumuskan kamu ke dalam sebuah masalah yang lebih jelek lagi, yang membuat kamu juga nantinya akan menyesal, dijauhkan dari banyak teman, dan juga akan membuat kamu tersiksa secara batin dan ibadahnya jadi terganggu. Hari-hari kamu juga tidak bisa berpikir dengan baik karena orang tersebut ya. Satu musuh aja mungkin membuat kamu akan menjadi capek gitu dalam hidup satu hari itu. Jadi ada baiknya kendalikan hati, kendalikan pikiran, kendalikan diri kamu agar kamu selamat di tahun 2025 ini. Karena seseorang yang saat ini berpisah dari kamu selama 10 tahun ini memiliki sifat yang seperti itu dan membuat dia dijauhi banyak orang saat ini tahun 2025 ini. Mungkin udah dari tahun-tahun yang lalu ya, entah ya, atau memang baru masuk ke tahun 2025 ini ada penghukuman buat dia atas sikap dia. Memang sepertinya kayaknya orang ini tuh dingin, orang ini tuh kayak punya apa ya guys ya, punya firasat yang tajam, tapi tidak digunakan untuk kebaikan, justru dia malah menjebak dirinya ke dalam sebuah permasalahan yang cukup pelik, yang membuat dirinya diasingkan orang dan dianggap ya ditertawakan lah gitu, dengan mungkin merasa hebat, merasa mampu, tetapi dia tidak mampu mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya, dan selalu saja menuduh semua orang itu punya energi negatif sama dia. Dan ini yang sedang terjadi saat ini sama dia. Dia sedang apa ya, kayak ya intinya kayak diomongin lah gitu ya, dengan sikap dia yang seperti itu gitu ya, dengan karakter dia yang seperti itu. Dan banyak orang yang tahun 2025 ini sepertinya banyak kayak tidak suka sama dia ya, seperti itu. Tapi aku nggak tahu 2024 yang seperti apa. Ini 2025-nya orang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu sedang mengalami hal ini. Dia sedang dalam ujian mental pada kehidupan dia di tahun 2025 ini. Ya, jadi kayak dia melawan dirinya sendiri, emosinya dia sendiri, dan dia berhadapan dengan orang banyak yang dianggapnya orang-orang itu punya perasaan benci, dendam sama dia. Karena emang energi intuisinya dia peka banget, dan bisa dibilang emang orangnya dingin, emang galak sekali. Tapi sayangnya ya, dia sering terjebak oleh sikap dia, dan juga dia belum bisa mengendalikan diri. Intinya itu. Jadi dia sering banget terlibat masalah ya. Saat ini orang yang sudah 10 tahun ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Inilah yang sedang dia rasakan saat ini. Kita temu lagi ya, ada Seven of Swords, sama seperti di memory sini. Dia tuh kayak ada emang keingetan kamu loh, karena mungkin saja dia ke distract sama perbuatannya dia sendiri di masa lalu sama dengan kamu ya, kepada kamu ya. Jadi dia keinget sama apa yang dia perbuat ke kamu. Jadi yang dia rasakan saat ini tahun 2025 ini kayaknya mungkin dia seperti dia punya uang memang, tapi uangnya tidak bisa dia pakai untuk kebahagiaan dia. Bisa jadi memang dia tidak cukup bisa menikmati lah teman-teman. Entah alasannya apa, entah mungkin karena dia ini pelit, entah karena ini dibuat untuk anaknya sekolah, atau entah ini dibuat untuk ya memang sifat dia emang nggak bisa ngeluarin uang banyak. Jadi kayak orang ini saat ini sedang merasakan ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan dalam hidupnya, dan itu karena atas sikapnya sendiri. Jadi bagaimana dia bersikap, bagaimana dia hidup dalam sehari-harinya itu ya salahnya dia aja gitu. Ya mungkin dia tidak benar ngegunain uangnya gitu, terlalu boros, atau mungkin juga pelit. Ini mungkin pelit buat orang lain atau pelit buat diri sendiri, tapi entah ya, kalau untuk orang lain mungkin dia masih kayak juga ya apa sih, kayak pelit juga. Kemungkinan orang ini kayak nggak bisa nikmati hidup gitu loh. Gimana ya teman-teman ya, dia banyak uang tapi nggak bisa beli baju bagus gitu ya, makanan enak, pergi rekreasi, kayak
disimpan aja gitu, dan itulah yang membuat hati dia ini nggak pernah bersyukur dan nggak pernah bahagia, ada selalu kayak kegelisahan, kerungsingan dalam batinnya. Itu yang terasa di gambaran kartu ini ya, tentang seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Dan aku ngerasa kayaknya orang ini emang kayak lagi ada masalah loh, makanya dia kayak selalu nengok ke belakang, kemungkinan ya dia kayak ada perasaan bersalah sama kamu, ingin meminta maaf sama kamu, atau ingin mencari tahu bagaimana sih saat ini kondisi kamu, atau dia tuh pengen ada satu momen, satu cara gitu ya, bisa menyambung silaturahmi sama kamu. Mungkin dia ingin basa-basi, ingin bicarakan, ingin utarain bagaimana tentang rasa salahnya dia sama kamu, dan dia ingin minta maaf tentang sikapnya dia di masa lalu kepada kamu yang membuat hidupnya saat ini kayak kurang bahagia, kurang bersyukur, susah seneng. Ini kok kayak keingetan kamu, apa karena emang dia ini punya salah sama kamu sehingga dia ini selalu teringat sama kamu belakangan ini ya. Mungkin masalahnya ini besar banget, dan mungkin juga teringat bagaimana pengalaman hidup bersama dengan kamu, dan itu dia rasain saat ini. Dan saat ini tuh dia kayak nggak mampu bertahan. Dulu mungkin dia gampang ninggalin kamu, tapi sekarang justru dia kayak kejebak dan dia tidak bisa pergi dari hubungannya yang sedang dia jalani saat ini dengan seseorang itu. Kemungkinan besar mungkin pasangannya yang sekarang lebih keras, atau orang tuanya mungkin lebih kuat ya menjaga dia tidak pergi kemanapun, tidak bisa ya keluar dari lingkaran keluarganya. Mungkin karena ya mungkin ya teman-teman, dia menikah dengan sosok orang yang kuat secara mungkin orang ini apa ya, punya prinsip yang bisa membuat si dia ini bakal malu, bakal dapet hina. Ya, seperti kayak seakan-akan kalau dia melakukan sebuah kesalahan tuh kayak dia bakal kena hinaan gitu, guys, ya. Jadi dia sangat berhati-hati untuk dia melakukan sebuah perbuatan apapun dan bersikap di dalam kehidupan dia saat ini bersama dengan pasangannya yang saat ini bersama dengan dia. Sebetulnya dia pun juga ingin meninggalkan si pasangan yang sekarang ada bersama dengan dia ini. Kayaknya hidupnya nggak nyaman di sini, entah karena dia kurang menikmati rezeki ataupun juga kebahagiaan, ya. Dia mikirlah pokoknya lebih enak dulu daripada yang sekarang ini. Sepertinya mungkin udah 7 tahun ini atau 4 tahun belakangan ini dia sering mengalami kesusahan, dan dia ngerasa ingin pergi banget ninggalin si pasangannya ini, cuman kayak nggak mampu buat keluar. Kayak ada yang menghadang dia gitu loh, entah ini orang tuanya atau entah karena si pasangannya ini berduit gitu ya. Kalau dia pergi ataupun dia kemana-mana, kayak nggak bisa, nanti hidupnya ini bakal kayak bikin malu dia. Di sini kayak dia tuh kayak menjaga harga diri dia gitu loh, guys, menjaga kayak supaya dia ini bisa hati-hati menjaga nasibnya, dia nggak mau bertindak sembarangan ya. Saat ini yang dia rasakan seperti itu. Ya sebenarnya dia kepingin ada perubahan di dalam kehidupan dia saat ini. Dia ingin ada perubahan hidup, ya mungkin ekonominya juga kayak dia kurang megang gitu ya. Mungkin pasangannya banyak uang, atau dia punya banyak uang tapi dia nggak pernah pegang uang, atau dia nggak pernah membelanjakan uang tersebut. Kayak dia ngerasa kepingin merasakan memegang uang itu, ataupun ingin membeli sesuatu gitu ya dari hasil jeripayanya, kayaknya nggak bisa. Dan ini yang membuat dia saat ini kayak ingin pergi jauh gitu ya dari pasangannya ini, dan ingin memulai hidup yang baru. Dan aku rasa di tahun 2025 ini emang ujiannya lagi dahsyat buat orang ini, dan dia kayaknya udah sering berkali-kali kayak pingin kabur dari pasangannya, guys ya, karena mungkin tuntutan, entah tuntutan sikap atau entah seperti apa, tapi yang jelas kalau uang kayaknya nggak kekurangan ya. Mungkin sikap ataupun juga si pasangannya keras, dia keras gitu ya. Jadi di sini nggak ada yang bisa ngalah, jadi kayak dia ini ngerasa kurang dihargai, kurang dihormati sama pasangannya, sehingga kayak
seperti ingin mencari jalan untuk keluar meninggalkan dia. Seperti itu terus yang dirasa ya, dan tahun 2025 kayak seperti ini nih. Ini udah saatnya loh gue berubah, gue pengen punya kebahagiaan gitu. Jadi seperti dulu bersama dengan kamu dia kayak seneng, mau dapetin uang tuh gampang, dia menikmati hidup juga enak, mau ngapain aja kayak bebas. Kok sekarang susah? Dan setiap malam ataupun juga setiap hari yang dia rasakan di sini kayak banyak pikiran ya, banyak beban hati. Kok kayak nggak kelar-kelar gitu ya. Ada aja yang dipikirin, ada aja yang dibebankan dalam batin, kurang tidur ya. Dan aku rasa orang ini memang apa ya, seperti sedang berusaha untuk mengendalikan dirinya dari masalah yang saat ini selalu mengikuti dia, dan sampai dengan detik ini dia lagi punya selalu banyak masalah dalam kehidupannya dia. Dan di sini dia bingung, guys, dia nggak bisa berbuat apa-apa dengan hubungan dia dengan pasangannya saat ini. Dia ingin pergi kayak berat gitu ya, tapi kalau nggak pergi dia tersiksa. Itu yang dirasakan saat ini seseorang yang sudah tidak berkomunikasi dengan kamu selama 10 tahun ini. Dia sedang mengalami penderitaan batin juga, guys. Ini mungkin juga dikarenakan pasangannya, atau mungkin dia berada di keluarga yang tidak cocok ya dengan sifatnya dia, ataupun juga mungkin dengan adat istiadatnya dia, ataupun juga mungkin dengan kultur budaya atau agama yang dia anut, sehingga mungkin saja membuat dirinya saat ini pun seperti tidak nyaman, tidak bahagia kehidupannya ya. Dan saat ini memang yang sedang dirasakan dia ya, dia sering teringat saat bersama dengan kamu dia merasakan banyak kebahagiaan ya, banyak kesenangan, mendapatkan apa saja yang dia mau gitu. Dia lagi membayangkan di mana di saat dia pernah bersama dengan kamu. Kalau akhir-akhir ini kamu teringat dia, ternyata dia pun sangat kenceng banget mengingatkan kamu. Bahkan kalau emang dia adalah seorang perempuan, dia banyak menangis, menyesali apa yang dia ambil, tindakan yang dia ambil ya. Dia meninggalkan kamu saat ini ya untuk mendapatkan kebahagiaan apa yang menurut dia bakal membuat dia jauh lebih bahagia bersama orang yang saat ini bersama dengan diri dia. Dan pada akhirnya dia seperti kayak menyesal, apa yang dia cita-citakan, yang dia inginkan ternyata jauh dari apa yang dia harapkan saat ini. Dan dia seperti emang ingin pergi menjauh dari pasangannya yang saat ini bersama dengan dia, tapi tidak bisa meninggalkan dia, selalu kayak ngebuntut gitu, kayak susah banget mendapatkan perpisahan dari seseorang yang saat ini bersama dengan dia ya. Button of the deck-nya seperti itu. Kita lihat lagi apa yang dia rasakan saat ini seseorang yang sudah tidak berkomunikasi dengan kamu. Ada Two of Pentacle ya. Kemungkinan memang dia sedang, maaf ya teman-teman, ini aku tidak menyudutkan dia, tapi aku merasa orang ini tuh sedang mencari sebuah cara untuk memang apa ya, kayak tersiksa batinnya, ingin keluar dari hubungan yang saat ini dia jalani, tapi dia kayak kebingungan gitu. Entah karena dia punya anak ya dengan orang ini, sehingga mungkin inilah jadi komitmen dia untuk walau apapun yang terjadi di hidupnya dia sekarang, dia kayak bertahan gitu loh ya. Padahal sebenarnya dia udah kebingungan, udah nggak udah nggak seimbang, udah nggak bisa dia menahan perasaan sakit yang saat ini dia rasakan. Nah, ada The Devil juga, kayak terikat sebuah janji dengan seseorang yang bersama dengan dia saat ini, yang membuat dia ini emang kayak ada perasaan bersalah ya. Mungkin dia juga nih yang tadinya merasa paling jago, paling kuat, paling berani, dan terjebak oleh tindakannya dia sendiri, dan ini yang membuat dia frustasi. Dan aku rasa memang sepertinya dia terikat dengan hukuman, ataupun juga kebiasaan-kebiasaan dia bersama dengan kamu dulu. Mungkin kamu sabar, dia selalu keras sama kamu, selalu jahat sama kamu, tapi sekarang dia kalau jahat malah justru dia yang tersiksa ya. Kalau dia jahat justru dia yang bakal kena sanksi, dan akhirnya dia di sini juga banyak mendapati karma ya. Di sini kan ada Devil, ini adalah energi dari Capricorn. Capricorn itu kan pemegang nomor 1 ya di planet Saturnus ya.
artinya dia punya pemegang karma. Kalau dia melakukan sesuatu hal yang buruk kepada kamu, maka kemungkinan besar selama 10 tahun ini dia mengalami penderitaan yang cukup berat dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan dia saat ini, dan dia tidak bisa melepas dari karma yang saat ini sedang dia rasakan, mungkin akibat dari sikapnya dia sama kamu, ucapannya dia sama kamu ya. Mungkin kamu sakit banget dulu dan saat ini dia sedang mengalami kesakitan yang sampai dengan detik ini belum selesai ya. Dan ada Queen of Swords. Sebetulnya orang ini sudah seperti siap ya menerima keadaan seperti apapun yang saat ini dia rasakan, karena ini adalah hasil keputusan dia sendiri dan dia akan bertanggung jawab meskipun sekarang mungkin dia sendiri ingin pergi dari kehidupan dia dengan pasangannya saat ini, tetapi ini adalah pilihan yang dia buat gitu, sehingga dia di sini pun juga mengkoreksi diri gitu atas pemikiran-pemikiran dia selama ini ingin meninggalkan pasangannya yang sekarang, dan dia mikir nanti bagaimana ke depannya dengan anaknya, dengan keluarganya. Mungkin juga dia kayak menjaga gengsi ataupun juga dia merasa malu kalau dia jatuh, kalau dia dipermalukan, dan dia memilih untuk menderita daripada harus memutuskan sesuatu yang akan membuat dirinya malu ataupun juga single gitu. Dia nggak mau ya, dia tidak ingin, mungkin ingin terlihat terpandang baik di mata orang lain, jadi dia memilih untuk diam. Ya, sebetulnya perasaan dia di sini sudah campur aduk, sudah kelelahan juga, dan dia juga di sini kayak masih teringat dengan kamu. Ada perasaan cinta ya sama kamu ya. Yang aku rasakan seperti itu karena bersama dengan kamu itu kayak bebas hidupnya, nggak ada yang ngatur ya. Dia bisa galak, dia bisa semena-mena, dan ternyata saat ini dia menginginkan kedamaian, kebebasan yang saat itu pernah dia rasakan saat bersama dengan kamu. Dan di sini penyesalannya yang tiada pernah berhenti sampai dengan detik ini, dia menyesali apa yang sudah dia lakukan, dan perasaannya memang saat ini lagi banyak air mata atau kesedihan. Kalaupun dia adalah seorang laki-laki, dia bersikap tegar, tetapi di dalam batinnya di sini sebenarnya dia tidak kuat sekali di hadapan dia saat ini. Dia mengalami penderitaan yang tidak diinginkan oleh dia. Mungkin selama ini dia hanya mendengarkan dari semua orang yang pernah curhat, yang pernah kayak bareng jadi temannya dia. Dan saat ini dia ngerasain dirinya sendiri masuk ke dalam masalah yang tidak dia inginkan sama sekali, bahkan oleh semua orang gitu ya. Mungkin pasangannya keras, dia keras, tapi mungkin dia selalu saja mendapati kekalahan dan membuat dia mungkin saat ini merasa kayak capek, lelah gitu ya kalau dia berbuat semena-mena, kabur gitu ya, ninggalin pasangan. Yang terjadi adalah ya nama baik anaknya dan dia gitu tercoreng, dan itu yang membuat dia berpikir berulang-ulang kali untuk melakukan sebuah tindakan yang pernah dia lakukan saat bersama dengan kamu. Tapi saat ini kok dia mah nggak bisa kemana-mana ya, kayak kuat banget, nggak bisa terlepas dari sosok yang saat ini bersama dengan dia. Ya entah ya, mungkin karena ada anak sih yang aku lihat di sini yang membuat dia tidak bisa melepaskan diri dia dengan hubungan yang saat ini sudah mungkin hampir kamu sama dia tidak ketemu 10 tahun, dan ini yang terjadi sama dia ya. Dia sebetulnya juga memang kayak sedang mengalami karma ya, apa yang pernah dia perbuat gitu sama kamu ya, ini yang dia sedang rasakan penderitaan. Dan mungkin ini adalah kayak Tuhan ingin dia mengambil hikmah dari semua kejadian yang pernah terjadi saat bersama dengan kamu. Apa yang ada di dalam hubungan kamu sama dia dulu, dia sedang memikirkan, oh ternyata kamu baik. Jadi Tuhan ingin memperlihatkan dengan masalah ini datang di hidupnya dia untuk membersihkan nama kamu yang ada di dalam pikiran dia ya. Kamu mungkin dulu tidak seperti apa yang dia inginkan, dan saat ini justru dia sangat menginginkan sosok pasangan seperti kamu. Dan ini ya, masalah muncul untuk memberitahu bahwa kamu adalah orang yang sebenar-benarnya adalah orang yang sangat baik. Namun dia sudah menyia-nyiakan kamu, dan saat ini dia pun sudah sepertinya mengambil
sikap yang sadar bahwa ternyata apa yang dia perbuat ini adalah salah dan dia menyesal ya, dan dia mengingat semua kebaikan-kebaikan dan hidup enak yang pernah, ya ada bersama dengan kamu, yaitu kayak, "Aduh seandainya ya tidak melakukan ini." Jadi dia kayak ke-distract dengan, kisah yang ada di antara kalian ya di masa lalu itu yang membuat dia teringat lagi sama kamu. Dan saat ini kayak dia ngerasa apakah ini adalah, kesalahan yang pernah dia lakukan kepada kamu, dan itu yang mungkin membuat kamu teringat dia belakangan ini ya guys ya. Dan ini jawabannya, sosok orang yang sudah 10 tahun ini tidak komunikasi dengan kamu seperti apa ya energinya saat ini yang dialami ya seperti ini. Ya, aku lihat dia kayak gini loh guys. Kayaknya tuh kayak di tuh kan bottom of the deck-nya aja sakit hati, kayak sedang menderita batin banget ya. Ini bisa jadi si pasangannya nggak sehati, keluarganya nggak klop, terus juga mungkin lingkungan juga toksik bikin dia ini kayak pingin banget pergi dari daerah yang sekarang dia tinggali, tapi dia kayak bingung gitu loh. Mungkin juga si pasangannya ini yang satu-satunya orang yang ngasih dia uang gitu ya, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Sebetulnya dia kayak udah pengen pergi banget, jadi impian dia itu ada di luar, mungkin dia dibawa ke tempat yang tidak sesuai aja gitu dengan energinya dia, sehingga dia kurang, berkarirnya kurang gitu, rezekinya kurang ya, dan ini juga membuat kehidupan dia saat ini tidak baik-baik saja ya. Kayak lingkungannya toksik gitu, entah dia yang mengatakan bahwa lingkungan toksik ataukah dia sendiri yang toksik gitu ya, tidak bisa beradaptasi dengan banyak orang gitu ya, dan dia selalu pengen dilihat hebat, mampu, pinter, sehingga dia terjebak gitu ya di dalam keinginannya itu yang membuat dianya sering berpikir negatif sama orang lain, terutama dia mengandalkan energi hati sehingga dia juga sering terjebak karena dia tidak, seperti tidak ini loh teman-teman, tidak berpegang pada, aturan Tuhan. Misalkan gini, kalau emang dia ngerasa tidak baik gitu orang itu, ya dia jangan jangan menarik pikiran, "Ah, orang itu nggak baik sama gue, mending gue jauhin." Oke, dijauhin, tapi jangan pada saat berpapasan kita, memperlihatkan sifat jutek, ngomongin ke orang, itu kan udah dosa, itu kan udah salah, itu kan udah pasti jadi ketiban, udah jatuh ketiban tangga lagi ya kan. Terus tinggal nunggu orang-orang lihat terus pada ketawa, seperti itulah gitu nasib dia saat ini. Jadi jangan seperti itu guys, kalau energi kita udah ngerasain orang itu nggak suka sama kita, kita mawas diri. Tetap kita jaga jarak, tapi kalau saat kita papasan, sebisa mungkin kita ya, "Hai," gitu ya. Kalau dia nggak jawab nggak apa-apa, tapi nanti akan ada saatnya di mana nanti dia akan bisa, apa ya, menyimpulkan bahwa kamu itu tidak ada kebencian sama dia, walaupun dia benci. Oke, ada yang benci memang nggak tanpa alasan, tapi ada yang benci karena alasan. Jadi kamu tinggal introspeksi diri aja. Nah, kalau yang nggak benci tanpa alasan, biarkanlah Tuhan yang bergerak. Aku bilang sekali lagi teman-teman, jangan pernah kita itu ya sok jagoan deh. Ya, karma itu selalu ada kok. Percaya atau enggak, karma itu selalu ada. Kalau kamu ngerasa itu tidak pernah muncul di dalam kehidupannya dia hal-hal buruk, itu berarti ada yang salah pada diri kita. Bahwa ternyata kitalah yang salah. Jadi introspeksi dulu ya, supaya kita tidak jauh sekali berpikir tentang kesalahan, tentang kekurangan yang ada pada orang lain karena tidak memperlakukan kita dengan baik, tidak seperti kita memperlakukan mereka. Jadi introspeksi untuk mendapatkan jalan, dan kamu nanti akan mendapatkan apa ya, kayak titik terang dan jalan keluar yang kamu hadapi ini, dan apa yang kamu mau nanti akan diberikan petunjuk. Yang penting kamu baik, oke? Ngerti kan baik? Bukan harus sholat atau ibadah yang lainnya non muslim, tetapi kayak jagalah hati kamu dari rasa perih, dengki, iri hati terhadap orang lain agar tidak berpengaruh di dunia nyatanya kamu. Di hati kamu udah keruh, dunia nyatanya kamu berantakan, gak ada orang yang support kamu, yang deket sama kamu, yang percaya sama kamu, habislah sudah kamu ya, pasti hidupnya nggak tenang. Jadi jangan seperti itu, jangan seperti dia yang saat ini, orang ini sudah ya,
tidak komunikasi dengan kamu. Ini yang sedang dia rasakan, yang sedang dia alami saat ini. Oke? Kita lihat zodiaknya guys. Di sini ada si Aries, ada Gemini, ada Virgo, Capricorn, ya, ada Aquarius, ada Taurus, lalu Libra, dan ada Scorpio, Cancer, Pisces. Nah, kita lihat untuk inisialnya seseorang ini yang saat ini sudah tidak berkomunikasi dengan kamu. Ada K, R, M, G, E, A, S, H, D, W, ada T, dan ada N. Kita lihat tanggal lahirnya. Di sini ada 5, 6, 9, 7, 10, 2, 1, 4, 3, 12, dan angka 2, 15. Oke, itu ya guys ya. Dan pokoknya ingat-ingat, kalau kamu punya kekuatan batin dan bisa menangkap energi orang lain, ya itu bagus untuk kamu bisa menghindari masalah yang lebih dalam lagi, yang lebih rancu lagi ya, untuk bisa melindungi kamu dari orang-orang toksik. Tapi kamu jangan membenarkan ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, atau kamu harus berumus kepada jangan seperti itu gitu ya. Jangan seperti itu. Jangan semua orang dianggap iri sama kamu, benci sama kamu gitu ya, tidak suka sama kamu, buruk sifatnya. Jadi dihilangkan hal tersebut melalui pendekatan pengetahuan sekolah kamu sampai mana ya, pengetahuan agama kamu sampai mana, pengetahuan spiritual kamu sampai mana ya, bagaimana kamu beradaptasi dengan lingkungan, ya dipakai itu ya, supaya terhindarlah dari masalah. Dan sebenarnya tujuan hidup ini kan semua orang mencari ketenangan batin ya. Dengan ketenangan batin sudah kamu rasakan, ya hidup kamu akan nyaman, adem ayem, dan kamu juga akan meraih kesuksesan lebih mudah gitu ya. Kamu bisa menjadi diri kamu sendiri ya. Boleh marah, tapi jangan seperti kayak iri atau dengki yang mengajak orang ribut ya. Jadi relax aja marahnya, maksudnya biasa aja gitu, ngerti kan? Marah ya marah karena gagal, karena kesel, tapi jangan pernah membicarakan buruk tentang orang lain yang belum benar kebenarannya gitu ya, yang kamu cuman dari perasaan aja, belum tentu benar orang itu seperti itu sama kamu. Oke? Karena itu yang sedang dialami dia saat ini, supaya kamu pun tidak mengalami hal yang sama seperti apa yang sedang dia rasakan saat ini. Dan see you next video teman-teman. Aku doakan semoga sehat selalu, panjang umur dan murah rezekinya. Dan mohon maaf ya, ini lagi flu. See you next video. Bye bye semuanya.